Yang menarik justru itu tidak dilakukan oleh orang dewasa, tapi oleh anak-anak. Mau kencur tapi udah paham apa yang dilakukan orang dewasa. Itu tidak bisa belajar sebelum menonton film porno. Ya ada kecanduan sebenarnya. Bahkan punya indikasi bahwa anak ini dalam tanda kutip, walaupun kita nggak bisa bilang itu ketagihan atau edik terhadap perilaku seksual. Nah, di Banda Aceh yang ibu temukan kasus yang paling mengerikan itu apa, Bu? Mengerikan, semua mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat sisi lain. Pada episode kali ini kita akan coba membahas satu tema yang menarik, baik soal kekerasan seksual terhadap anak maupun perilaku seksual menyimpang pada anak. Untuk membahas ini kami mengundang seorang psikolog, yaitu Ibu Wida Yulia Wiri Danda. Panjang sekali namanya. Nama panjang ini sepanjang pendidikan yang beliau tuntaskan. Beliau adalah alumni S1 dan S2 Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini Ibu Wida mengajar di program psikologi Fakultas Kedokteran Unsyiah dan juga sebagai psikolog di P2TP2A Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Wida. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Di tengah pandemi alhamdulillah sehat. Bu Wida, saya panggil Ibu aja. Boleh. Bu Wida, seperti kita ketahui bersama, ada satu anomali, kontradiksi sosial yang terjadi di Aceh. Kita adalah daerah bumi Serambi Mekah, tapi penyimpangan seksual juga tinggi. Yang menarik justru itu tidak dilakukan oleh orang dewasa, tapi oleh anak-anak. Fenomena apa ini, Bu? Oke. Kalau kita lihat memang kalau sekarang memang karena mulai lebih lancarnya informasi kali ya Pak ya. Kalau kita lihat sebenarnya kasus ini tetap ada walaupun mungkin tidak sebanyak dan tidak terlalu diekspos gitu ya. Nah, kalau misalnya anak-anak mengalami kekerasan seksual seperti terjadi di Banda Aceh, pencabulan, pemerkosaan, ini penyebabnya kenapa? Kalau ditanya penyebabnya itu sangat kompleks. Jadi banyak hal yang perlu kita gali lebih lanjut. Tapi kalau terkait anak, umumnya permasalahan yang dihadapi anak itu pasti tidak jauh dari apa yang terjadi dalam keluarga. Gitu ya. Dan pelakunya selalu orang terdekat. Nah, itu kalau dari penelitian memang menunjukkan demikian Pak. Pelecehan, kekerasan seksual terhadap anak umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat dan dikenal baik. Hampir 80% itu terjadi di lingkungan terdekat sama anak. Kenapa orang terdekat? Karena banyak hal sebenarnya melatar belakangi. Kalau orang terdekat ya biasanya adalah di situ ada faktor apa ya, yang dimainkan adalah kalau sama anak-anak kan anak-anak butuh kepercayaan, butuh yang lain-lain gitu ya. Saat terjadi dilakukan oleh orang terdekat, umumnya siklusnya itu tidak secepat seperti kalau itu terjadi atau dilakukan oleh orang-orang di luar dari lingkungan yang mereka kenal. Nah, kalau anak-anak sekarang seperti kejadian di Sigli ya. Dan bukan satu kali Bu, 4 kali dengan pasangan yang sama dan saling berganti-ganti pasangan. Ini udah sangat luar biasa saya kira. Kenapa ini Bu? Ya, kalau kita lihat memang kita perlu lihat case by case apa yang terjadi dengan kasus itu gitu ya. Kalau tadi ada 4 pasang ya kalau nggak salah ya Pak ya, kalau di PD itu ada 4 pasang dan itu usianya anak remaja dan melakukan perilaku-perilaku yang mungkin seharusnya belum waktunya mereka kenal apalagi melakukan itu dan berulang kali. Kalau bahasa prokemnya anak bau kencur perbuatan dewasa. Dewasa ya, benar. Bau kencur tapi udah paham apa yang dilakukan orang dewasa. Kalau kita lihat memang sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, apalagi misalnya di masa pandemi sekarang, tanpa ya bukan terpaksa juga, tapi karena situasi mengharuskan pembelajaran. Kalau anak-anak masih sekolah, pembelajaran juga dilakukan daring gitu ya. Mau nggak mau harus ada media komunikasi, handphone kah, gadget kah, laptop kah, dan dituntut harus ada internet misalnya, sehingga bisa berkomunikasi. Tapi itu secara positif bisa digunakan untuk hal yang baik, pendidikan. Tapi kalau tidak didampingi atau tidak didampingi dan dikontrol, sebenarnya surfing internet itu kan luar seluruh dunia gitu ya. Ini menyangkut kontrol Bu. Kejadian di PD itu bukan persoalan
insiden, tapi memang diciptakan sehingga mereka bisa 4 hari di satu rumah yang kosong. Nah, kalau kita lihat memang kita kan lihatnya basicnya riwayat ke belakang nih Pak. Apa yang terjadi sama anak-anak ini sehingga mereka bisa merencanakan misalnya, walaupun saya sebagai ahli nggak bisa declare apa yang terjadi sama mereka karena saya nggak memeriksa mereka. Pak. Bukankah mereka melakukan berulang-ulang itu menjadi tradisi dan ketagihan? Kalau ketagihan mungkin kita perlu lihat lebih lanjut, tapi kalau kita lihat nih usianya memang usia remaja. Di usia remaja ini anak-anak rasa ingin tahunya terkait seksual itu tinggi karena memang ketertarikan terhadap lawan jenis itu udah muncul gitu ya. Jadi bagaimana mereka mengeksplor tentang kondisi psikologis dan kondisi seksual mereka lah sebenarnya yang bisa menentukan perilaku apa yang mereka timbulkan. Tapi ketika kita cek di kepolisian setempat, anak-anak itu tidak menggunakan narkoba, kemudian tidak menggunakan zat-zat yang lain gitu zat yang lain, dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, jadi kalau tidak menggunakan narkoba, kemudian apa semata-mata pengaruh teknologi, lingkungan? Ya itu tadi ya. Kalau saya lihat sih dinamika remaja ini tuh sangat menarik dan sangat bisa aja ada beberapa hal yang mungkin in a way secara normal kita jadinya ngerasa ya ada pertentangan gitu ya, ada hal-hal yang tapi satu sisi ya kita perlu gali lebih lanjut, memangkah porsinya mereka dalam kondisi exploring kah, dan seberapa sering mereka melakukan itu, sejauh mana mereka melakukannya, apakah memang ini sebagai bagian dari kebiasaan yang sudah biasa mereka lakukan sebelum kejadian ini. Mereka saat ini masih ditahan. Itu secara psikologi gimana untuk anak-anak? Kalau saya sebagai seorang praktisi perkembangan anak sebenarnya perspektifnya kebutuhannya mereka adalah didampingi gitu ya. Ya saya nggak tahu juga nih posisinya ditahan itu dengan posisi dengan situasi yang kayak gimana, ditahan bersama-samakah dengan orang-orang yang lain atau mereka bersama-sama tetap tapi sel yang berbeda. Nah, atau sel yang berbeda, atau 6 pasang ini tetap sama-sama terus, atau seperti apa, dan apa yang dilakukan polisi selain untuk menggali terkait dengan apa motifnya, hukuman apa yang harus dilakukan, pendampingan pemulihannya ada nggak? Gitu. Mereka dijerat dengan kanun jinayat. Artinya pasti cambuk. Pasti kena cambuk ya. Ketika dicambuk lagi gimana psikologinya itu? Nah, kalau saya sebenarnya kalau terkait dengan hukum mau nggak mau, kalau memang ini dalam usia, kalau usia anak kan sebenarnya dalam kanun pun dalam undang-undang kita ada undang-undang pelindungan anak dan lain-lain, ada kemungkinan untuk melakukan ya diversi atau apa gitu ya. Tapi terkait memang tergantung kasusnya seperti apa. Tapi yang memang paling penting untuk bisa memastikan apakah cocok, apakah tepat mereka harus dicambuk dan lain-lain, memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait riwayat apa yang terjadi, bagaimana kondisi psikologis mereka, dan secara prognosa ke depan kira-kira punya kemungkinan apa dengan situasi dan kondisi yang sekarang mereka alami, termasuk pengalaman seksual, pengalaman sosial, maupun mungkin tadi pendampingan keluarga terdekatnya. Ya, perbuatan-perbuatan orang dewasa terhadap anak-anak seperti pencabulan atau praktek yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri bisa disebut ini sebagai patologi sosial atau penyakit sosial, Bu? Penyimpangan mungkin iya, tapi kalau kita bilang penyakit yang lain-lain kita harus pastikan sebenarnya. Sebab trennya naik terus nih, seperti di Banda Aceh kan, trennya naik terus nih. Kalau kita lihat by angka memang naik Pak, gitu ya, by angka memang naik. Tapi kalau kekerasan seksual, kekerasan fisik dan lain-lain, kekerasan itu selalu kita bilangnya kayak fenomenanya gendung es. Dari kejadian-kejadian yang ada, peristiwa-peristiwa yang ada, menurut Ibu Wida, ini kita udah masuk pada zona lampu kuning atau lampu merah? Logikanya kalau lihat angka yang terus meningkat sebenarnya udah harusnya hati-hati. Apa sudah sebegitu parah bumi Islami Mekah ini, Bu? Kalau kita lihat kalau segitu parahnya cukup memprihatinkan ya. Cukup butuh kewaspadaan lebih lanjut dan concern dari semua lapisan masyarakat. Kita udah biasa mendengar perlunya keterlibatan pemerintah, warga segala macam, tapi itu kayaknya sebatas retorika. Logikanya Pak, kalau dibilang penting sangat penting, tapi dalam pelaksanaannya yang sampai sekarang kita kayak banyaknya jalan di tempat. Kenapa? Kenapa itu? Karena
banyak kalau secara konsep struktural pemerintahan dan lain-lain itu benturnya banyak. Apa satu aja? Kalau lihat sebenarnya budaya salah satunya. Budaya salah satunya. Budaya bebas atau budaya apa? Budaya, kalau kita melihat budaya patriarkinya ya, kalau misalnya apalagi kekerasan terhadap anak, perempuan dan lain-lain sebagainya, masih dianggap oleh sebagian banyak perangkat desa dari batasan bawah desa sampai atas gitu, itu belum menjadi sesuatu yang penting gitu. Atau memang ada krisis keteladanan di tempat kita? Berita-berita soal pejabat kita poligami, pejabat kita bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Saya punya laporan juga dari beberapa masyarakat yang menyebutkan, yang mengeluh kepada saya, beberapa anaknya, terutama anak perempuan, itu tidak bisa belajar sebelum menonton film porno. Kenapa itu, Bu? Kalau kita bilang tidak bisa melakukan kegiatan yang melatih konsentrasi, butuh konsentrasi tanpa distimulasi, salah satunya dengan video porno, ya ada kecanduan sebenarnya. Iya. Gitu. Kenapa? Informasi yang muncul atau misalnya sikap begitu lihat video porno ya biasa aja, atau mungkin di rumah memang punya set video porno bapaknya yang mungkin tanpa sengaja atau dengan sengaja boleh diakses gitu ya, tanpa pendampingan dan tanpa pendidikan bahwa ini apa gitu, video ini berisikan apa dan apa yang mesti dipersiapkan untuk anak-anak supaya bisa sampai siap menghadapi ya tadi informasi sevulgar apapun yang mereka bisa dapatkan. Ya, dalam konteks dosen tentu mahasiswa juga ada, tapi kita nggak menyenggol mahasiswa, kita menyenggol anak-anak. Nah, pengalaman Ibu dalam pendampingan itu kasus apa yang pernah Ibu temukan yang sangat kredit gitu, Bu? Kompleks ya, Pak ya. Kalau yang paling kompleks sebenarnya terkait anak-anak itu saat memang tetap balik gitu ya. Misalnya di P2 TP2 kita banyak dapat laporan dan pendampingan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, bahkan punya indikasi bahwa anak ini dalam tanda kutip, walaupun kita nggak bisa bilang itu ketagihan atau edik terhadap perilaku seksual, tapi melakukan itu sendiri setelah mengalami kekerasan seksual misalnya sebelumnya. Nah, di Banda Aceh yang Ibu temukan kasus yang paling mengerikan itu apa, Bu? Mengerikan, semua mengerikan, Pak. Kalau udah terkait anak-anak pelecehan itu sama saya semua mengerikan. Setelah selesai saya menanganin itu, karena saya seorang ibu juga gitu ya, pasti akan ingat, waduh sebegitu rentannya ya di Banda Aceh sendiri yang dekat sama saya. Saya mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual di tempat saya tinggal sendiri gitu ya. Jadi kan logikanya kalau dibilang yang semua sebenarnya ini ya kalau masalah pelecehan ya. Anak-anak jalanan atau anak-anak orang-orang yang berada? Anak-anak dengan lingkungan yang baik-baik. Justru anak-anak yang baik-baik. Dan kalau kita bilang memang lingkungannya sangat rentan ya, kita masih bisa, ya maksudnya bukan kita bisa bilang, tapi memang kerentanan itu ada. Tapi nggak hanya mereka-mereka yang memang rentan dalam lingkungan yang nggak baik, lingkungan yang baik dari keluarga yang baik-baik, cukup ekonominya yang cukup baik. Persentasenya mana lebih besar, di lingkungan baik atau di lingkungan tidak baik? Kalau pelaporan yang masuk sebenarnya kalau saya lihat pelaporannya di lingkungan yang baik. Ya kalau kita lihat yang laporan ke kita sih sama sih ya Pak ya, walaupun tapi angka di lingkungan yang baik-baik ini menurut saya mencengangkan gitu. Ada nggak masuk laporan ke Ibu di P2A ini sekolah-sekolah misalnya di tingkat SMP ada, Bu ya? SD ada juga. SD ada juga? Ada. Itu pelecehan seksual sesama teman atau kalau guru? Itu terakhir guru terhadap murid. Guru terhadap murid dan itu nggak satu, banyak murid. Banyak. Malah di Dayah juga ada. Di Dayah juga ada. Anak PAUD juga ada. PAUD ada juga, Bu? Walaupun ya bukan di sekolah gitu ya. Oh, itu yang melakukan ada orang terdekat, tapi ada yang ya kalau yang udah masuk dalam kepolisian sih banyaknya yang orang terdekat. Siapa yang membuka itu, Bu, sehingga bisa ketahuan anak PAUD itu mengalami pelecehan dari orang terdekat gitu? Umumnya kalau anak PAUD itu orang tua. Orang tua. Jadi orang tua mungkin anak-anak ini cerita gitu, ataupun ceritanya itu perspektifnya bukan bilang aduh saya dijahatin, enggak gitu. Jadi mereka cerita kayak cerita sehari-hari apa yang dilakukan oleh si A, si B dan si C gitu. Setelah ibunya mendengarkan, orang tuanya mendengarkan, baru mereka tahu loh itu kan harusnya nggak dilakukan. Tapi anak kan dalam posisi mereka nggak tahu. Kalau SD, Bu? Kalau SD ya tadi ada di sekolah guru. Rata-rata guru laki-laki. Guru laki-laki. Terhadap
murid terhadap perempuan. perempuan. SMP juga begitu. SMP juga begitu. Usia gurunya juga sudah. Usia. Ini penyakit apa sih Bu bagi orang-orang dewasa yang suka-suka seperti ini? Nah sebenarnya kalau kita lihat ya penyakit ya tetap tadi ya kalau kita secara dasar berarti kan kita lihat kontrol dirinya, kontrol diri individunya ini kurang. Ya antara ada kebutuhan yang mungkin tidak tersalurkan dengan baik, pemahaman yang mungkin tidak baik bagaimana cara mensalurkan itu, gitu ya, dan dasar pendidikan, baik itu pendidikan agama, pendidikan seksual dan lain-lain sebagainya yang mungkin, tapi ada faktor yang lain sebenarnya. Umumnya bisa kalau kita lihat dalam siklus pelaku yang melakukan itu umumnya berapa 70%-an itu biasanya juga pernah menjadi korban sebelumnya. Pernah ada wacana dulu Bu, orang-orang dewasa, laki-laki dewasa yang melakukan pencabulan atau pelecehan terhadap anak-anak itu dikebiri. Itu Ibu sependapat nggak dengan itu? Kalau saya kebirinya ya untuk perilaku itu memang perilakunya tidak baik, tapi tetap by case harus dilihat apa yang terjadi karena ada penelitian mengatakan bahwa saat dia menjadi pelaku ada kemungkinan dia juga adalah korban di masa lalunya. Berarti apakah dengan mengkebiri itu menyembuhkan luka yang pernah dia alami sebelumnya gitu ya? Karena kalau enggak dikebiri pun dia bisa aja melakukan perilaku yang lain, ya tidak menggunakan alat kelamin dengan yang lain bisa jadi gitu ya. Jadi logikanya untuk jadi pencabulan tidak mesti dengan alat kelamin Bu ya? Yes. Kalau pencabulan ya bisa dengan berbagai macam benda. Ya, jadi tidak mesti itu Bu ya. Benar. Apakah menurut Ibu tindakan hukum di Aceh ini sudah cukup ampuh untuk paling tidak, kalau kita bendung susah ya Bu, kita agak berat bicara bendung, tapi paling tidak memberi efek jerah gitu kan? Dengan beberapa ada diadakan jenayah dan lain-lain itu sebenarnya usaha ke sana sudah ada. Harusnya lebih optimal. Ya, harusnya lebih optimal dan sebenarnya kan tujuannya adalah untuk memberi efek jerah ini. Tapi mungkin seperti kanon ini seperti dihantam dengan ditutupi dengan tadi arus teknologi, informasi yang mungkin tidak tersaring dengan baik, sehingga harusnya mereka tahu ini membahayakan, misalnya para pelaku untuk melakukan itu tahu kalau akan ada konsekuensi dan lain-lain, tapi itu menjadi proporsi yang kecil dibandingkan dengan di banyak-banyak kasus kalau anak-anak pejabat yang membuat gitu kan justru nggak masuk. Kadang-kadang itu juga Pak. Jadi kita ya maksudnya tukang beca, ya kan, tukang beca, tukang pasar. Tapi kalau ada pejabat, kira-kira hilang gitu ya Pak ya kasusnya gitu ya. Nah logikanya ya itu ada gitu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana usaha kan undang-undang sekarang itu sebenarnya ya sudah menuju ke sana. Walaupun tetap masih perlu usaha sosialisasi yang lebih baik, bagaimana menginformasikan bahwa apa dampak negatif dari ini bukan hanya buat korban tapi juga buat pelakunya gitu ya. Apa saran Ibu untuk para orang tua? Orang tua ya Pak ya. Kalau saran saya tetap mau nggak mau orang tua tuh punya andil yang penting untuk membantu anak, mengajarkan anak tentang kontrol diri, berpikir kritis salah satunya di tengah dari adanya gempuran teknologi yang luar biasa ini. Saya sering sekali misalnya kasih seminar ke ibu-ibu gitu ya, terus nanti ibu-ibu nanya tentang kekerasan seksual, terus mau menceritakan tentang alat kelamin aja tuh ngomongnya malu-malu gitu. Bahkan misalnya ada kemarin kasus di sekolah, kita coba dampingin melalui orang tuanya untuk menjelaskan tentang pernahkah pendidikan seksual diberikan. Memang orang tua bilang enggak, karena pendidikan seksual tuh tabu. Jadi kan kontradiktif antara dia harus terima tapi nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi orang tua harus aware bahwa dan harus cukup terbuka tentang bagaimana teknologi dan informasi sekarang sangat terbuka. Kalau kita tidak terbuka dan tidak memberikan pendampingan sama anak, kita yang ketinggalan dan anak kita yang kesannya kita jerumuskan gitu. Baik, sahabat Sisi Lain, itulah perbincangan menarik bersama Ibu Wida. Saya kira ini adalah soal pelecehan seksual, soal pencabulan adalah soal tentang sejarah kehidupan. Dia tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup dan kehidupan itu ada. Tetapi seperti kata Ibu Wida tadi, bagaimana melakukan pencegahan, menghindari dari hal-hal yang tidak baik, serta perhatian orang tua, lingkungan, pemerintah, dan semua stakeholder menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa mencegah
perbuatan-perbuatan negatif ini. Terima kasih Ibu Wida. Terima kasih Pak. Sahabat Sisi Lain, sampai bertemu pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.